tempat itu kan ada tanggul gitu ya. Di depan rumahnya Pak Rudi itu kan ada tanggul itu. Nah, ada tanggul sampai ke sungai itu nggak boleh ada bangunan. Ada bangunan. Kenapa nggak boleh ada bangunan? Itu resikonya besar bangun di situ. Kalau tiba-tiba misalnya kita nggak tahu di sini nggak hujan, terus nanti di Wonogiri hujan deras, air di waduk itu sudah hampir di ambang batas. Nah, itu kan harus dibuka. Kemudian dibuka kemudian sampai terjadi banjir besar, air datang air besar. Nanti di situ kemudian tiba-tiba ada yang kan bisa rawan terjadi kecelakaan, ada yang meninggal karena terseret ombak itu. Nah itu nanti efeknya banyak sekali nanti. Efeknya banyak sekali. Aspek pidananya tentu ada. Pidananya. Nah aturan itu digunakan untuk mencegah itu. Jadi aturan itu kan jangan sampai kemudian timbul permasalahan di kemudian hari yang akan menimbulkan kerugian banyak orang. Gitu. Satu lagi, dalam artian ini kan ada nama yang katanya Sunan Jawa Kali itu dianggap bahwa ada solusi dengan tadi panjenengan sebut bahwa harusnya Mas Wali Kota turut campur untuk melakukan semacam perubahan. Itu salah satu solusinya atau ada orang yang melakukan gugatan, misalkan wah ini Anda tidak layak. Nah, menurut Pak Kalono yang dari aspek hukum lagi, agar itu bisa berubah namanya perlu satu gugatan atau justru lewat mediasi dari wali kota. Solo itu kan kota yang ramah. Kalau bisa hal seperti itu kan tidak usah saling gugat-gugat dan kemudian jadi ramai di pengadilan. Maka Mas Wali meskipun masih muda, tapi dia kan bapaknya wong Solo. Harusnya tanggap dengan kondisi seperti itu, segera mengambil tindakan, didekati atau dipanggil orang yang mengelola itu untuk dirubah namanya. Sederhana. Tetapi kalau kemudian tidak dilakukan kan kemudian timbul gugatan, jadi ribet nanti. Karena Pengadilan Negeri Surakarta itu letaknya di Jalan Sampetri, di dalam protokol. Nanti kalau ada gugatan kemudian ada rame begitu, kerumunan. Nah, kita ini saran saya agar tidak menimbulkan kegaduhan itu segera Mas Wali harus mengambil tindakan. Lalu karena Outgan itu mengganti namanya atau posisinya yang dipermasalahkan? Pertama ini masalah nama. Kita bicara tadi kan yang pertama masalah sosial budaya. Nama itu juga. Dan masalah yang tentang tempatnya itu memang banyak pelanggaran dari aspek legalitas kan harus dipertanyakan dulu. Legalnya harus dipertanyakan. Yang tadi saya pertanyakan 4 hal itu. Nah itu nanti untuk solusi yang masalah legalitasnya nanti perlu diskusi panjang. Tetapi kalau yang ini kan tidak bisa didiskusikan. Yang aspek sosial budaya tadi kan tidak bisa didiskusikan. Harus segera diambil tindakan. Iya Pak, ini kan Taman Sunan Jawa Kali udah lama kan, udah mungkin hampir 2 tahunan. Kenapa baru sekarang dimunculkan untuk masalah namanya ini? Tadi saya sampaikan, jadi kemarin itu kan situasinya pandemi. Semuanya kita menghargai lah upaya pemerintah yang sedang berupaya keras untuk mengatasi pandemi. Semua masyarakat juga. Kalau kemudian demo-demo kan sangat tidak elok kemarin. Memprotes kan sangat tidak elok. Nah, sekarang sudah reda pandeminya, ini nanti semuanya sudah normal kembali, ini nanti kan bisa nanti timbul masyarakat sudah mulai berani berunjuk rasa dan sebagainya, nanti akan timbul masalah. Upayanya gimana nanti ke depan? Untuk mungkin menggugat nama ini atau gimana? Kami pertama secara kami mengimbau dulu seperti ini. Nah nanti moga-moga ini nanti didengarkan oleh Mas Wali dan para pejabat-pejabat terkait. Kemudian nanti kalau tidak ya nanti mungkin pasti akan ada gugatan atau mungkin bisa saja kalau misalnya nanti akan diseret itu Sunan itu kan nama Wali. Serapannya itu dari kata sunnah ya, dari jamak, dari sebagai bentuk dari jamak daripada sunnah, itu namanya sunnah. Kalau kemudian kok dipakai dengan bahasa tadi
apa Sanadyan apa tadi namanya? nelongso. Sanajan uripe nandang atine nelongso. Wah ini kan sangat melecehkan ini. Biasa nanti dibawa ke penodaan agama atau penistaan agama. Nah itu kan hal seperti itu kan kalau bisa segera diatasi kan lebih baik daripada menimbulkan masalah. Itu bisa jadi selama ini minimal ada dua pelanggaran ya. Satu masalah bantaran sungai, yang dua masalah cagar budaya Bengawan Solo tadi nih. Betul. Jadi nanti kalau dari sisi aspek legalitas, dari sisi tentang perizinan tentang pembangunan bantaran sungai itu, terus masuk IMB juga. Nah, juga yang mungkin luput dari perhatian itu adalah semua yang pembangunan di seluruh Bengawan Solo dari hulu sampai hilir itu harus rekomendasi dari BPJB. Karena kalau ada perizinan itu nanti bisa kena 5 tahun ancaman pidananya. Terima kasih Pak Kalono, demikian wawancara dengan Dr. Muhammad Sri Kalono Esa MSI, advokat yang ada di Kota Solo yang menyoal masalah Taman Sunan Jogo Kali milik mantan Wali Kota Surakarta Efek Hadi Rudiatmo.